Berbicara soal Liga Champions, berarti kita berbicara soal klub-klub besar yang akan maju menjadi raja dari segala raja. Jangankan sampai di situ, sampai semifinal saja jarang kita temukan orang-orang yang bertaruh dengan klub kebanggaannya maju ke final. Tapi tidak bisa dipungkiri, ajang Liga Champions di setiap musimnya selalu mendatangkan kejutan yang tidak disangka-sangka oleh sang prediksi. Artinya bahwa kompetisi Liga Champions tidak ada jaminan juga bahwa tim kesayangan kalian akan selalu tampil sebagai juara. Katakan saja Real Madrid yang menjadi champion kemarin. Bisa saja klub kebanggaan kalian itu terseok-seok di Liga Champions musim ini. Atau bisa saja Porto kembali mengulang sejarah untuk merebut singgasana Real Madrid yang sekarang dia duduki. Menengok kembali di tahun 2003-2004, Porto yang pernah menjadi klub yang tidak diunggulkan malah berhasil maju ke final dan akhirnya tampil sebagai yang terbaik setelah meludas habis Monaco 3 gol tanpa balas dan menjadi pemegang tahtah tertinggi di Eropa pada saat itu. Porto yang dulunya tidak diunggulkan malah banjir pujian. Banyak yang tak mengira bahwa Porto bisa kembali ke kasta tertinggi di Eropa setelah menorehkan sejarah pertamanya di 17 tahun yang lalu, yang tepatnya di final Liga Champions musim 1986 sampai 1987. Hanya Porto? Tidak sama sekali. Dalam beberapa musim Liga Champions ke belakang ini, banyak yang tim-tim yang hampir senasib dengan Porto yang tidak atau kurang diunggulkan, namun menjadi yang terbaik dari yang terbaik. Nah, di segmen ini kami tidak membahas siapa klub kuda hitam atau klub yang tidak diunggulkan yang bisa saja merebut mahkota Champions musim ini. Namun, kita akan sama-sama kembali ke beberapa tahun yang lalu, membahas beberapa tim yang dulunya kurang diunggulkan malah menjadi yang terbaik. Siapa saja? Inilah 4 tim yang lainnya tanpa diduga berhasil juara Liga Champions. Borussia Dortmund. Meski pada tahun itu Dortmund berhasil memenangkan Piala Bundesliga berturut-turut dan mempunyai sederet pemain besar, Dortmund malah sama sekali tidak diunggulkan pada saat itu. Tim-tim yang namanya besar pada gelaran Liga Champions saat itu malah Juventus, Manchester United, Ajax, dan AC Milan yang akan merebut juaranya. Namun, Dortmund justru melaju kencang meninggalkan para pesaing. Bahkan para pencibir sontak terdiam kalah di final. Dortmund menggebuk raksasa Italia Juventus dengan skor mencolok 3-1. Liverpool bersua AC Milan di final. Saat itu Gerrard dan kawan-kawan tidak mampu mengejar ketinggalannya dengan skor 0-3. Namun The Reds tidak patah semangat. Malam itu keajaiban pun datang. Liverpool secara mengejutkan mampu memutar permainan 180 derajat di babak kedua, mengejar ketinggalan gol, bahkan memaksa Milan untuk masuk ke dalam duel via adu penalti setelah bermain imbang 3-3. Hasilnya, Liverpool yang sejak awal tak dijagokan menang tos-tosan dengan skor 3-2. Inilah keajaiban yang dialami Liverpool saat itu. Beberapa fans Liverpool menyebut malam itu adalah malam satu-satunya keajaiban yang datang untuk Liverpool. Dan nyatanya Liverpool berakhir dengan juara Liga Champions di musim 2005 setelah melaju banyak drama yang panas dalam pertemuan tersebut. Inter Milan. Mungkin malam itu adalah malam Jose Mourinho mengulang kembali sejarah kepelatihannya di final Liga Champions. Kala itu Inter Milan berhadapan dengan tim unggulan sang raksasa Jerman, Bayern Munchen di final 2009. Ya, ini jelas tidak mudah bagi Inter sebab Die Roten jauh diunggulkan malam itu. Namun berkat pengalaman Mourinho, dia mampu memenangkan ketegangan pasukannya. Ya, sama seperti yang dilakukan kala menenteramkan hati para pemain Porto di final Liga Champions 2003-2004. Hasilnya sungguh luar biasa. Nerazzurri merobohkan Bayern Munchen 2 gol tanpa balas via aksi Diego Milito. Penantian panjang berakhir sudah. Sejak musim 1964-1965, Nerazzurri tak pernah lagi juara. Barulah di tahun 2003-2004, Inter berhasil kembali merajai Eropa.
Bahkan di musim tersebut adalah musim yang sangat bersejarah bagi I Nerazzurri, dengan menjadikan tim Italia pertama yang meraih treble winner dalam satu musim. Namun, ironisnya, usai Milito dan kawan-kawan angkat trofi, prestasi Inter di Liga Champions terjun bebas, alias tak pernah lagi naik podium kehormatan. Chelsea. Yang terakhir adalah drama yang tidak pernah dilupakan The Blues. Jika ditilik dari internal tim, The Blues tak layak jadi juara. Andre Villas-Boas pada saat itu melatih Chelsea dipecat sebagai pelatih di pertengahan musim. Porak-poranda dilakukan The Blues musim itu dan mengangkat Roberto Di Matteo sebagai pelatih sementara Chelsea setelah dipecatnya Boas. Sang prediksi tentu saja condong ke Die Roten di final tersebut, tapi perkiraan tak selamanya benar. Chelsea yang saat itu dimotori mesin golnya Didier Drogba menghempaskan Bayer 4-3 lewat adu penalti. Bahkan Paulo Ferreira mengatakan bahwa final tersebut adalah final yang sangat berkesan baginya daripada saat ia juara bersama Porto. Itu adalah malam yang fantastis bagi kami dengan kenangan indah. Semuanya berjalan dengan sempurna bagi kami. Itu adalah perasaan terbaik saya dalam sepak bola. Serunya pada gol internasional. Kami bermain melawan tim papan atas dan itu adalah kemenangan terbaik dalam karir saya. Terutama karena kami mengalahkan mereka di stadion mereka sendiri. Itu membuatnya lebih istimewa bagi kami. Ya, itulah 5 sang juara Liga Champions yang dialami tim-tim yang tidak akan bahkan bukan unggulan di final Liga Champions. Bagaimanapun bola itu bondar sobat, bisa saja Liga Champions musim ini akan memberikan kejutan barunya. Kita lihat saja dan itu patut dinantikan. Menurut kalian tim mana saja yang akan memberikan sensasi yang tidak disangka-sangka bisa menjadi underdog di Liga Champions musim ini? Tulis di kolom komentar. Ewako.